Bab 2060. Pedang Roh Patah. Tapi aku tidak menggertakmu. Aku telah melihat foto-fotomu yang berkelahi dengan Yulianto Su, jadi aku bertarung dengan Leona Zhang terlebih dahulu untuk memberitahumu kebiasaan bertarungku. Jesse Tang mengangkat dagunya dan berkata, "Aku tidak melakukan kompetisi yang tidak berarti. Jika aku menang, kamu harus menjanjikanku sebuah syarat." Eric Qin berkata dengan lemah. "Aku sedang berpikir tentang bagaimana berbicara, yang memberi saya kesempatan." "Yah, jangan bicara omong kosong. Selama kamu bisa menang, kamu bisa bicara syaratnya." Mata Jesse Tang dipenuhi dengan perang, dan dia tidak ingin menunggu sebentar. Lemparkan pedang roh yang dijatuhkan Leona Zhang ke tanah langsung ke Eric Qin. Kemudian Jesse Tang melompat dan bergegas menuju Eric Qin. Tepat pada saat Eric Qin menerima pedang roh, Jesse Tang membelah lebih dari 10 pedang. Eric Qin mengambil waktu. Reiki dituangkan ke dalamnya dan tiba-tiba terbang. Kemudian pedang panjang itu menari, dan setiap cahaya pedang mengenai ujung pedang. Dalam sekejap mata, selusin pedang dihancurkan secara bergantian. Akhirnya, Eric Qin terbang dan menendang pedang terakhir. Kecemerlangan terbang mundur dalam sekejap. Sikat menyapu sisi Jesse Tang dan memotong beberapa rambutnya yang panjang dalam sekejap. "Kamu benar-benar jauh lebih baik. Ini benar. Aku tidak harus mengalah padamu. Aku bisa bertarung dengan baik." Jesse Tang menyaksikan rambutnya rontok, mendengus, dan napasnya tiba-tiba meledak. Sampai saat itu, ketika Jesse Tang tidak lagi menahan napas, Leona Zhang terkejut menemukan bahwa pihak lain memiliki kultivasi fase transendensi level 7. Jesse Tang mengerahkan seluruh kekuatannya. Di bawah pedang roh di tangannya, pedang itu muncul dan menari. Setiap kecemerlangan Reiki dibungkus dalam api suci yang menyala. Pedang energi ini mengelilingi Jesse Tang, seperti serangga ying merah yang mengelilingi nyala api, dan momentumnya semakin meningkat. Kulit Leona Zhang sedikit pucat. Jesse Tang di bawah kekuatan penuhnya benar-benar jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dirinya ingin tahu apakah Eric Qin bisa bertahan. Adik seperguruan, kalau mau mengaku kalah, masih sempat. Seluruh tubuh penuh dengan kejutan, dan Jesse Tang juga memandang rendah Eric Qin di udara. Gerakan ini adalah jurus pedang kuno yang diajarkan oleh bibiku. Sekarang aku baru mulai menjelajahi, tapi aku tidak bisa memutarnya dengan bebas. Jika aku melepaskannya, aku tidak menjamin apakah aku bisa berhenti. "Tidak masalah. Keluarkan saja," kata Eric Qin dengan tenang. Kalau begitu kamu yang minta sendiri." Seperti yang ditunjukkan Jesse Tang, ratusan energi pedang yang tersimpan bergegas menuju Eric Qin. Apa yang dia gunakan adalah teknik pedang api mutlak yang sangat canggih. Energi pedang itu menari-nari, dan tiba-tiba seluruh langit diliputi cahaya merah. Namun, ini masih tidak cukup untuk Eric Qin. Untuk penguasaan api suci dan niat pedang, mereka jauh di atas Jesse Tang. Oleh karena itu, penggunaan sarana ini oleh Jesse Tang memiliki momentum yang besar, tetapi Eric Qin seperti gunung di tengah badai. Dia melayang di udara dan melarutkan energi pedang ini satu demi satu. Kecemerlangan itu menghilang, dan dia melihat bahwa dia tidak terluka, dan bahkan tidak diserang oleh energi pedang Eric Qin dalam jarak 5 meter dari tubuhnya. Jesse Tang dan Leona Zhang linglung. Tingkat serangan ini diblokir oleh Eric Qin, dan dia berjalan dengan santai. "Menyerah saja." Eric Qin mengguncang pedang roh dan juga membujuk Jesse Tang untuk menyerah. "Jangan sombong, menurutmu itu langkah bagusku barusan. Masih jauh." Jesse Tang sedikit marah ketika mendengar itu, dia menggigit gigi putihnya dan terbang lagi dengan pedangnya. Kali ini, di atas pedangnya, nyala api tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi naga api yang mengaum. Sisik naga api, bersinar dengan 5 warna api suci, terbang ke arah Eric Qin.
Metode ini agak menarik. Erikin mengangguk sedikit. 5 api suci bergabung membentuk naga api, yang agak mirip dengan teknik pengendalian naganya sendiri. Cakar naga yang tajam menamparkan dada Erikin. Erikin tampak tenang, dan sekali lagi memegang pedang untuk menggoyangkan cakar naga. Namun saat melihat adegan ini, seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Jesse Tang. Klik. Pada saat Erikin bersentuhan dengan cakar naga, pedang roh terlepas darinya. Naga api meraung, dan cakar naga melewati pedang panjang dan menembak Erikin. Alis Erikin melonjak. Kontrolnya terhadap Reiki tidak terlalu buruk sehingga pedang roh tidak bisa dikendalikannya. Selain itu, pedang roh bukanlah senjata fana. Selama tidak didesak secara berlebihan, itu tidak akan patah sama sekali. Melirik Jesse Tang yang licik di kejauhan, Erikin mengerti segalanya. Tampaknya gadis ini mengulangi keterampilan lamanya. Sebelumnya mengandalkan satu tangan untuk menghadapi Leona Zhang, sekarang dia menghadapi dirinya sendiri dengan pedang roh. Pedang roh ini pasti telah dimanipulasi olehnya. Tapi ini tidak sulit bagi Erikin. Pedang yang patah tidak bisa membantu, tetapi tangannya yang lain dipenuhi dengan api dan berubah menjadi telapak tangan yang besar, yang menghantam cakar naga api. Naga api bersenandung, jadi dia terdiam sejenak. Erikin juga menggunakan kekuatan ini untuk terus mundur dan memisahkan jarak untuk sementara. Tercela. Di tanah, Leona Zhang memarahi diam-diam. Tanpa diduga, Jesse Tang melakukan trik di mana-mana. Bersambung.